wabarakatuh. Tabik pun, ya pun. Kembali lagi di podcast Umitra. Kali ini kita bertemu di Fakultas Bisnis, khususnya di program studi akuntansi. Saya Meita Sekarsari akan membahas tentang dari hobi menjadi rupiah. Narasumber kita adalah mahasiswi program studi akuntansi sendiri, yaitu Vina Silviana. Mari Vina Silviana memperkenalkan diri, biodata dirinya, agar halayak penonton juga tahu kamu siapa. Halo, aku Vina Silviana dari Fakultas Bisnis, Prodi Akuntansi semester 7 menuju semester 8. Di sini kita membahas tentang hobi menjadi rupiah. Kalau kata anak zaman sekarang, hobi menjadi cuan, kan? Pas banget dengan program studi akuntansi. Nah, di dalam di sini saya akan bertanya sama narasumber Vina. Sebenarnya saya juga testimoni dari si Vina. Dia mau bertanya sama Vina. Awal mula kamu kepikiran untuk hobi dari hobi ke rupiah ini, coba ceritain dulu deh, hobi apa sih sebenarnya yang akhirnya jadi rupiah itu, Vin? Iya, jadi awalnya itu namanya masih muda itu kan mengulik-ngulik ya, Bu. Ya. Hobinya tuh banyak, mulai dari masak, makeup. Nah, kalau makeup ini tuh dari SMA memang udah suka. Dulu sih masih pakai lip tint gitu. Terus pas lulus itu mulai kuliah, mulai coba-coba produk yang baru dan mulai ngumpulin juga tuh produk-produk yang biasa dipakai MUA, dari ya produk-produk yang lumayan bagus gitu. Terus pas biasanya kan kalau setiap ulang tahun itu self reward ya, Bu. Nah, di tahun 2022 itu kepikiran apa kursus make up aja, kursus jadinya ya. Awalnya sih cuma pengen tahu aja, cuma pengen tahu doang, bisa make upin mama, bisa make upin keluarga, diri sendiri. Cuman pas udah kursus, teman-teman bilang tuh make upnya bagus. Abis itu kata keluarga juga dijadiin bisnis aja. Tapi awalnya belum berani. Baru manggil teman-teman, sini gua make upin. Betul. Gitu. Biasanya ada kelinci percobaan biasanya. Iya, dulu juga teman saya juga gitu, kelinci percobaannya tuh saya dulu. Jadi di tes dulu tone make upnya gitu-gitu kan. Artinya Vina udah sempat kepikiran untuk gua kursus dulu lah. Jadi untuk menggali lagi kan. Nah, itu. Dari produk-produk dulu yang kursusnya di mana kira-kira? Dari di Muabenar Lampung juga, di daerah Kuning juga, tapi udah senior gitu. Terus akhirnya Vina kepikiran lah kan untuk gue seriusin lagi. Terus pas dites bagus gitu kan. Yang akhirnya bisa menjadi bisnis. Jadilah pendapatan. Awal mula kepikiran gitu. Kayaknya ini udah harus gua mulai bisnis itu kisaran di kapan gitu, di semester berapa, pas apalagi merenung, apalagi pas lagi apa momennya itu. Nggak lama dari kursus itu, Bu, kan diajak tuh sama yang mau senior ini ikut nge-team yuk gitu. Awalnya cuma make upin apa sih, foundation doang gitu. Lama-lama lumayan juga ngeliat dia dalam satu hari itu bisa mencapai berapa gitu kan. Jadi otak bisnis kamu jalan ya. Oh, boleh juga nih, mulai dari yang harga-harga dulu tuh masih bisa ditawar di bawah 1.000 itu, bahkan home service-nya itu masih gratis. Iyalah, kita kan harus ditawar apapun udah gas aja gitu untuk nambah-nambah portofolio gitu. Dulunya kayak gitu. Jadi dari situlah ya akhirnya Vina gas lah nih gitu. Jadiin bisnis kan, awal mulanya jatuh dulu harga, ongkir digratisin dulu. Karena kan dasarnya kan teori awal kita di akuntansi itu kan ketika kita ingin mendapatkan laba yang tinggi, maka kita harus menaikkan penjualan. Kalau namanya make up ini kan artinya kan perusahaan jasa ya, Kak ya. Jasa itu kan artinya pertama kali adalah servis pelayanan. Apa namanya? Konsumen, lagi-lagi konsumen, gimana caranya konsumen itu happy di make upin sama kamu, terus dia merasa cantik, terus dia merasa percaya diri, dia merasa confident di dalam depan kaca, depan sosmed kan. Nah, disitulah akan
dia kembali lagi dan kembali lagi. Dan perlu diketahui nih ya, saya sendiri pun testimoni dari Vina, 2 kali saya make up sama Vina, dan memang benar itu tadi proses pasti berjalan yang akhirnya ya kualitas makeup juga bagus. Tapi memang perlulah tipis-tipis nanti tetap kita tuh kan nggak boleh namanya merasa puas kan ya, tetap harus kursus lagi. Terus Vina paham kan kalau misalkan saat kita melakukan dunia bisnis, artinya kan dibutuhkan konsistensi. Apa yang Vina lakukan untuk konsistensinya ini tetap stabil? Yang pertama tuh harus sabar namanya kalau di jasa ya Bu. Apalagi banyak pesaing-pesaing yang harganya juga banding harga gitu. Yang penting itu sabar, terus juga kita harus tetap konsisten dengan produknya. Jangan karena kita nggak ada pemasukan, produknya kita turunin di harga murah. Ya, kualitas ya tetap ya. Kualitas tetap harus kita jaga. Kualitas produk make up pun juga tetap kita jaga, ya kan. Terus ketika Vina melakukan yang tadi kita tarik lagi hobi menjadi rupiah, apa perasaan Vina yang rasakan gitu? Happy kah, seneng kah, terbeban kah, atau bagaimana gitu? Happy Bu, karena Happy, kan ya? awal dari hobi ya. Happy. Beda lagi ketika orang yang kerjanya tuh ditekan gitu, kan kita bisa ngatur sendiri. Iya benar. Ya kayaknya sama Gen Z itu memang rata-rata gimana caranya kerja nggak mau tanpa tekanan gitu ya. Gimana caranya dia melakukan tuh happy gitu kan, terus percaya diri ya kan, yang akhirnya ketika sudah melakukan segala pekerjaan yang happy, maka dia pekerjaan akan menjadi berkualitasnya tuh tinggi gitu kan. Kalau kita tarik nih Vin, ilmu kamu sendiri kan accounting nih ya, terus kita tarik kamu ke bisnis makeup kamu, kalau misalkan jurusan kamu kecantikan oke lah ya terterapkan. Saya rasa sih ketika kita bahas ilmu akuntansi juga masuk di dalam bisnis, benar nggak? Benar. Coba di mana kira-kira ketika kita belajar akuntansi, terus kamu tarik dari hobi ke cuan, itu kan pasti kamu berawal dari awalnya memang suka bisnis dan suka dengan uang ya kan? Akuntansi kan bahas uang terus kan? Iya, coba ceritain gimana tarikan kuliah kamu di konsentrasi akuntansi ini, terus kamu dari hobi akhirnya di kerupiah ini. Di bidang jasa itu kan kalau di makeup itu beli makeup yang pasti Bu ya. Itu kan modal sebenarnya. Itu masuknya kan ke pengeluaran gitu. Nah, ketika kita ingin setiap kita melakukan bisnis itu kan pasti kita mengambil profit ya. Profit itu kan laba ya. Laba itu kalau kita tarik lagi teorinya itu kan harus penjualan itu harus lebih tinggi, pendapatan lebih tinggi daripada biaya. Jadi kita harus bagaimana caranya menekan si biaya, tapi pendapatan kita naikkan. Nah, gimana praktek kamu ketika kamu bisnis di makeup ini? Kamu neken apa? Terus apa yang kamu naikkan untuk pendapatan kamu naik? Kan pengeluaran itu misalnya memang mahal ya Bu, harga makeup. Tapi kan nggak sekali pakai langsung habis. Bisa jadi sebulan, 2 bulan. Dalam 1 bulan kalau beberapa universitas wisuda kan otomatis yang masuk lebih banyak lagi gitu. Iya, benar. Jadi kamu udah tahu nih pasar kamu siapa yang akhirnya kamu ikat ya kan ya. Terus akhirnya untuk menaikkan pendapatan dong. Jadi kepake banget kan? Nah, setelah goalsnya itu adalah laba, nah kamu jangan lupa dengan ada namanya arus kas. Ketika uang kamu masuk, pendapatan kamu masuk, harus kamu kelola dengan baik. Ilmu apa lagi tuh? Ilmu arus kas, ya kan? Arus kas itu kan kas masuk dan kas keluar. Gimana caranya kas masuknya dibanyakin dibandingkan kas keluar. Artinya di situ kamu harus juga menahan diri sendiri, menahan diri sendiri untuk tidak misal nih contoh nih ya, awalnya kita sebut brand nggak apa-apa ya. Misalkan biasanya kita pakai Wardah, terus kita mau naikin nih ke makeover, terus kita mau naikin lagi ke misalkan Temporia gitu kan, dengan harga yang memang beda-beda gitu kan. Nah, kita harus juga sebagai si makeup juga harus melihat nih kira-kira pemasukan gue ini udah sesuai belum nih jika gue menggunakan si makeup yang si Temporia yang harganya lebih tinggi. Tapi kalau misalkan emang si Wardah ini sudah sesuai dengan apa namanya
konsumen sudah oke dan nyaman, tapi kan kadang-kadang kan si pemakeup ini kan MUA ini pengen explore, pengen upgrade lagi. Dan biasanya tipis-tipis naikin harga gitu ya. Iya. Jadi si teori tipis-tipis naik harga itu juga kepake kan ya. Jadi gimana caranya nggak sampai high tinggi banget gitu kan, di tipis-tipis gitu kan, salah satu untuk biar konsumennya nggak lari gitu kan, karena perusahaan jasa itu kan harus diutamakan adalah pelayanan konsumen, kepuasan konsumen, kenyamanan konsumen. Maka si pembisnis pun juga, si MUA juga harus berpikir bagaimana caranya untuk konsumennya selalu yang namanya happy kalau di makeup dan puas, pertama puas kan. Terus kira-kira nanti Vina setelah udah tahu nih, udah lumayan belum pangsa pasarnya? Sudah? Udah lumayan ya? Emang bagus sih, pas gitu. Cuman ya tipis-tipis lagi ya di apa sih namanya tuh, di sering-sering nonton apa MUA yang sekarang. Terus Vina juga ada nggak kepikiran mau apa namanya upgrade ke wedding? Ini kan baru, oh ya targetnya apa nih? Kalau untuk saat ini lebih fokusnya lebih ke wisuda, engagement, lamaran, cuman udah ambil wedding. Jadi udah khusus untuk wedding? Udah. Di mana? Di salah satu di sana, di MUA yang sama juga. Nggak mau ke luar kota gitu? Nanti Bu. Cek lagi keuangan ya? Cek lagi laporan karena keuangan. nggak cukup. Nggak cukup 5 juta, nggak cukup. Terus kalau misalkan si Gen Z kan, Vina masuk Gen Z kan? Masuk Gen Z ya? Kan jarang ya Gen Z ini tiba-tiba kepikiran, gue mencari duit yang banyak-banyak lah gitu kan ya, tapi gue nggak mau ditekan-tekan sama orang, gue mau kerja. Nah, ada nggak sih trik and trik dari Vina untuk memotivasi teman-teman di sana bahwa ada loh, mari kita kulik-kulik lagi, kira-kira apa sih hobi yang kira-kira kita buat, itu gimana caranya trik and triknya? Kalau udah kepikiran nih, misalnya hobi kita apa, ya lakuin aja terus. Kamu tulis hobi kamu jadinya? Aku sih tipe yang cobain semuanya sih, Bu. Oh. Apapun itu aku cobain. Pasti kan kita bisa ngerasain nyamannya di mana, sukanya di mana gitu. Di situ ya mulai dari upload aja dulu, walaupun nggak ada yang beli ya. Tapi upload aja dulu. Itu kan nanti orang tertarik gitu. Artinya harus banyak followers dong, networking dong. Kalau bisnis aku sendiri kebanyakan dari mulut ke mulut sih, Bu. Karena jadi marketing kamu mouth to mouth gitu ya. Ini kayak misalnya klien satu, dia pasti nanti saudara-saudara ikut gitu. Malah kurang kalau aku tanya kan, kakak tahu makeup aku dari mana? Jarang yang melihat di Instagram, tapi dari ini gitu. Benar. Saya pun tahu kamu makeup itu dari Instagram kan. Iya. Terus saya cek, terus coba lah nih kayaknya nih. Terus tanya harganya berapa, memang dia di bawah rata-rata MUA yang ada di sekarang kan, untuk standar untuk pas foto. Itu pakainya pas foto sama wisuda pas mau foto di sini ya. Kebetulan saya kemarin habis wisuda, dan kebetulan juga pas foto di studio Vina yang make upin kan. Terus memang boleh nggak ditunjukin hasil make upnya, coba strategi marketing kamu ada nggak? Instagramnya bagus loh make upnya, dan itu nyatu sebenarnya, ya kan? Kalau saya sih testimoninya, saya di sini cuma bukan hanya host doang ataupun bisa sebagai pemasaran ya. Benar. Mana Vina? Mana Vina? Oh ya. Yang sayanya mana Vin? Pas saya dong Vin. Yang ibu ada di akhir. Ini. Bagus loh. Ini kedua kalinya loh dia make upin. Tapi memang benar ada attitude ya Vin ya. Jadi segala sesuatu itu memang harus diiringi dengan attitude-nya Vina sih best menurut saya, karena saya sebagai pengguna jasa dia terbaik sih untuk saat ini, mahasiswa Gen Z khususnya ya.
dia sopan, terus dia pelan-pelan lembut make upnya. Terus lagi ya, konsistensi tadi udah, mindset ke kehidupan pribadi. Gimana cara kamu agar hobi kamu tetap menyenangkan walaupun sudah jadi ada kerjaan. Nah, jadi gini, misalkan suatu saat nanti nih kamu lulus nih sebagai sarjana akuntansi ya kan, terus kamu kerjanya di MBG, akuntan MBG loh. Kan banyak loh dicari sekarang. Ayo dong pilih jurusan akuntansi ini, akuntan MBG nih banyak. MBG banyak cari akuntan fresh graduate dari sarjana akuntansi nih. Nah, misalkan kamu kerja di akuntan, terus akuntan di MBG, terus nanti kamu gimana cara konsistensi kamu untuk melakukan si hobi tadi, jadi yang cuan tadi itu, si make up artis itu? Ada rasa, aduh lah gue capek lah, gue udah kerja gini, masih begitu nggak konsistensinya? Kalau niat dari sekarang nih Bu, walaupun nanti lulus tetap pengen kerja entah di kantor atau di akuntan MBG itu, karena kan kalau make up ini fleksibel ya, dia bisa dimulai dari jam 2 malam, tapi kalau wisuda paling siang itu jam 6 sampai jam 7 udah selesai, jadi kita masih bisa ngerjain kerjaan tetap itu gitu. Tapi nanti sejam 2 pas lagi ngantuk miring lagi sih, harus kayak mana tuh ceritanya kalau misalnya kayak gitu? Apa yang harus kamu lakukan ketika biar tetap make up itu on, bagus, seperti kualitas sebelum kamu kerja? Ya itu dimedein niat Bu. Iya benar ya, lagi-lagi niat, terus doa ya. Jadi kalau lagi ngerasa capek ya bisa aja nggak diambil sih. Jobnya. Gitu. Tapi nanti dibilang sombong lagi kalau misalkan nggak diambil job. Enggak dong Bu. Kata Allah nanti, aduh, udah saya ngasih rezeki kamu tolak katanya. Gimana itu kan? Lagi-lagi memang harus konsisten. Kita tuh mau konsistensi itu memang sulit memang. Ya, saya juga dulu begitu masalahnya. Saya juga dulu punya namanya Sekar Beauty. Teman-teman semua namanya Sekar Beauty, tas make upnya ada, make upnya adalah kalau diceritain dari mulai merek Nike, belum merek Chanel, terus apa lagi kemarin terus? Terus apa lagi ya? Kok saya lupa ya? Make up forever. Karena waktu itu saya khususnya di langsung wedding. Nah, jadi target dulu saya tuh udah pengen, nggak apa-apa sebenarnya untuk yang biasa-biasa aja, tapi pengennya juga wedding. Memang lumayan menjanjikan sih ya, rupiahnya itu memang menjanjikan. Tapi artinya harus kita susun lagi kan dalam anggarannya itu kan, untuk biar gimana caranya dengan pendapatan begitu kita membeli produk baru kan. Akhirnya sudah tidak terpakai lagi, bukan nggak terpakai ya, masih di dalam kamar ya, karena konsistensi tadi. Ketika saya sudah bekerja dan nggak fokus, terus ketika sudah punya anak makin nggak fokus, ketika punya suami makin nggak fokus lagi. Jadi gitu, memang niat awal itu harus kuat, terus diiringin sama yang namanya doa juga ya. Kita juga harus pakai nama jalur langit juga. Karena saya pribadi juga merasakan kok, saya hobi make up, saya suka make up, bisa jadi bisnis memang, udah sempat kursus dan lain-lain, dan sudah pernah menerima uang itu gitu. Cuman balik lagi ya, konsisten. Makanya nanti Vina kedepannya juga harus konsisten, itu benar-benar harus dikuatkan banget Vin, tanpa mengganggu si pekerjaan utama. Saya doain kamu menjadi akuntan yang baik ya. Amin ya Allah. Akuntan yang profesional ya kan, akuntan MBG ya kan, yang banyak banget sekarang permintaan akuntan di MBG ya kan gitu. Terus nih tips paling realistis buat pemula yang mau mulai dari nol. Pasti banyak banget ini Gen Z nih, kayak mana sih gue mau mulai dari awal ini, niat apa sih gitu. Kayak mana tips kamu? Tips untuk memulai dulu dari nol, dari awal. Dari nol itu yang pertama harus ada modal ya. Cuma kalau modal itu bisa lah suntikan dari orang tua, dari mana dulu gitu. Kalau nggak punya orang tua gimana? Kalau nggak dikasih sama orang tua, kita mikirnya masih negatif thinking lo ya. Jangan berharap dari manusia gitu. Misalkan dari diri kita sendiri tuh kira-kira apa yang ide pertama kali si modal ini muncul?
Ya kalau modal dari diri sendiri kan namanya anak kuliah dikasih ya Bu tabungan ya. Itu ditahan-tahan lah untuk jajan gitu. Untuk jajan sehari-hari. Biasanya kan anak kosan tuh suka sehari aja bisa makan beli terus ya. Bisa masak di dapur. Jadi maksud Vina tekan lah pembiayaan itu ya. Karena kan makeup itu nggak harus kursus ya. Yang penting kita tahu basicnya dulu. Kalau khusus makeup itu kisaran berapa harganya awalnya? Itu kalau untuk diri sendiri itu masih di bawah 1 juta. Tapi kalau untuk memang untuk dipasarin kayak wedding atau apa itu 2 juta. Terus lanjut, terus apa lagi selain si modal? Yang selain modal itu niat dan konsisten lagi. Modal itu sebenarnya ilmu akuntansi kan? Iya. Ilmu akuntansi itu memang kepake guys. Apapun itu harus pakai modal. Gimana cara ngatur modal itu? Ada namanya struktur modal. Struktur modal itu ada 3 lah. Jadi bahas kita ilmu nih kita kan. Nanti aja lah itu ada segmen selanjutnya ya. Terus apa lagi? Terus kalau udah misalnya udah tahu basic-basicnya, udah beli barang-barangnya, nonton aja di YouTube. Benar. Di YouTube, di TikTok ya, di TikTok kan banyak tuh ilmu senior yang kelas online itu banyak banget sekarang. Kelas online yang di bawah 100.000 itu masih udah banyak banget gitu. Kalau misalkan orang-orang yang belum ada uang sama sekali bisa lah ya cek ya sosmed ya. Jadi jangan takut kalau kita nggak punya uang, Iya, nggak bisa beli nah itu tuh. Jangan mikir. Coba kamu kasih ngomong dulu sama teman-teman di sana itu gimana sih apa namanya itu ketika kadang-kadang nyerah dulu sebelum berjuang melangkah aja udah nyerah dulu gitu. Coba ada trik ternyata belajar dari YouTube. Coba ceritain. Karena kan nggak semua orang itu punya uang yang lebih ya. Jadi sosmed itu kepake banget zaman sekarang. Di TikTok banyak, di live TikTok itu sekarang yang senior tuh banyak banget yang kursus makeup sambil live TikTok. Jadi kita bisa belajar dari situ sedikit demi sedikit. Sampai kita pasarin ya boleh lah di harga murah, asal jangan merusak harga pasar aja. Baru dari situ kita tabungin untuk kursus guys itu. Nah, sekarang menurut kamu nih Vin, kira-kira apa iya semua hobi itu bisa menjadi rupiah? Bisa Bu. Kalau semua hobi? Kamu selain makeup hobi kamu apa? Masak ya? Jadi bisa ya jadi warung makan ya? Iya, masak terus bikin kue. Oh iya bener ya? Baking sebenarnya aku juga udah sempat ngejadiin cuan juga, tapi nggak terlalu fokus karena itu cuma nerima pesanan, nggak terlalu. Multi talenta ya tapi Nani guys. Masak ya hobi-hobi para wanita lah ya. Ternyata wanita ini memang sumber pendapatan suatu keluarga mungkin dari wanita kali ya. Kalau misalkan sekarang sulit mencari pekerjaan kan, kita cek hobi lagi kan. Di sana takutnya ada kayak mama-mama muda nih bingung harus nada terus sama suami gitu kan. Jadi kita cek apa sih kelebihan yang misalkan hobi nge-MC bisa jadiin hobi MC kemana-mana, tenda ke tenda ya kan. Terus kalau misalkan hobi masak tadi itu bisa buat catering. Apalagi sekarang ini kan banyak juga menu diet ya kan. Nah, menu diet itu nggak pakai minyak, nggak pakai apa saya juga bingung ya kan. Apa direbus, apa dipanggang, apa dibakar. Nah, terus kurangin gula kan gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya banyak ya apa namanya tuh celah-celah untuk menjadi ada rupiah ini. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak mau mencari rupiah ya. Sebenarnya ada semuanya. Tukang parkir pun dapat bisa rupiah kalau kita mau itu. Jadi artinya apa? Balik lagi ke diri sendiri. Yang penting terus nggak gengsi. Jadi gengsi. Nggak gengsi mahasiswa-mahasiswi dari status mahasiswi ya. Kita bisa melakukan kulik-kulik hobi yang akhirnya menjadi rupiah dan alhamdulillah sudah lumayan ya Vin, pasar udah banyak, followers di Instagram juga sudah lumayan. Terus sudah bisa membantu bayaran untuk SPP ya, udah bantu untuk bayar SPP, terus udah mulai bantu juga untuk menyenangkan diri sendiri, self reward ya kan, tapi jangan beralasan dengan self reward, jangan akhirnya nggak punya tabungan ya kan ya, itu saya seperti itu. Terus terakhir satu pesan
penting buat pendengar yang masih sekali lagi ragu dari hobinya itu yang apa, dari hobinya tuh ternyata hobinya tuh sebenarnya rupiah. Gimana sih cara untuk kamu kasih trik ke mereka untuk ayolah kita tuh sebagai wanita sudah harus tahu hobi kita dan menekunin hobi kita yang tanpa kita sadari itu ternyata membawa rezeki buat kita. Percaya diri. Jangan gampang insecure sama omongan orang. Kalau misalnya kita percaya sama kualitas diri kita, ngerasa kita bisa, jalanin aja. Jangan takut untuk maju gitu, jangan takut untuk gagal, karena kalau kita udah coba gagal, ya itu hasilnya. Kalau misalnya kita belum coba, masa kita udah ngeklaim diri kita gagal? Nah, jangan kayak gitu. Ada juga kan ceramah dari Hanan Ataki, Ustadz Hanan Ataki. Percayalah, beras satu butir beras pun tidak akan pernah masuk ke piring orang, ya kan? Satu beras jika itu rezeki kamu, dan juga tidak akan satu butir pun beras masuk ke piring kita jika itu rezekinya mereka. Artinya kata ini kan saya kan ngulik aja ya, kutip ya. Artinya rezeki kita tuh sudah ada yang atur, tinggal kita mikirin aja caranya gimana. Dengan apa? Dengan cara halal. Jadi ketika kita sudah memikirkan dan percaya bahwa itu rezeki kita dan halal, maka rezeki itu akan datang sendiri. Jadi kurangilah untuk nggak usah lah yang namanya iri, menjatuhkan, bisnis yang takut dengan bisnis. Oh ya, orang itu bisnisnya lebih maju kayak daripada gue. Jangan, karena ketika itu bukan rezeki kamu, tidak akan pernah jatuh di piring kamu juga. Begitu juga sebaliknya, jika itu rezeki kamu, maka dia akan kembali ke rezeki kamu. Jadi itu jelas banget itu kalimat itu juga ya dari penceramah Pak Ustadz Hanan Ataki, ya kan, yang disukain para Gen Z kan. Terus Vin, kan sekarang kita kan lagi PPMB ya. Vina program studi akuntansi di Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia. Apa sih Vin enaknya kuliah di prodi akuntansi di Umitra ini Vin? Coba Vin jelasin Vin. Ini kita tarik dulu orang-orang biar percaya dengan program studi akuntansi nih Vin. Selain kita belajar ngitung, tapi jangan mikir hitung-hitungan kita kayak matematika atau SMA, beda guys. Kita lebih ngitungnya ke keuangan. Dan kalau di mata kuliah Bu Meta itu seru banget. Kita nggak cuma belajar, tapi kita tuh ada gamenya. Game dicampur sama materi itu seru banget. Jadi kita tuh ada deg-degannya gitu, ada seru-seruannya juga gitu. Jadi itu salah satu trik metodologi pembelajaran ya. Karena akuntansi di luar sana itu pasti mereka berpikirnya hitungan lagi. Padahal hitungan kita hitungin duit loh pemirsa. Iya. Enak hitungin duit itu. 50.000, bisa kan kita belajar 50.000, sisanya berapa? 30.000. Terus bagaimana caranya kalau kita mau untung? Enak sebenarnya. Terus kita bahas-bahas tentang fraud, kita bahas-bahas tentang berita-berita yang lagi hits itu sebenarnya program studi akuntansi itu kepake banget, apalagi sekarang nih hobi menjadi rupiah. Ilmunya best ini, pertama arus kas, terus kepake, struktur modal, struktur aktiva, ya kan. Kamu kan si siapa namanya itu blush on, terus eyeshadow, itu kan semuanya kan harta kamu kan, aktiva kan. Kalau kita kelompokkan neraca itu kan ada mulai harta, terus jangan sampai yang biasanya lebih besar utang daripada pendapatan. Nah ini yang gitu. Jadi ketika modal itu, struktur modal itu kan awalnya misalkan mendapatkan dana tabungan, misalkan itu namanya modal pribadi ya kan ya, kalau di akuntansi modal pribadi. Nah ada bantuan dari pihak ketiga, contohnya hutangan dari orang tua aja dulu, nggak usah ke lembaga-lembaga keuangan dulu ya. Sulit nanti kalau buat anak mahasiswa yang berat nanti kalau bahas tentang lembaga-lembaga keuangan ya. Kita ke orang tua dulu aja, mah pinjamin aku 1 juta dulu mah, nanti kalau ini aku cicilin. Nah itu kan struktur hutang namanya, struktur modal dari mana sumbernya, dari modal pribadi sama dari modal hutang itu. Jadi kepake banget kan sebenarnya program studi akuntansi di kehidupan sehari-hari itu. Satu pesan lagi Vin, buat kamu sama semuanya. Ini ada quotes yang bagus banget ini, berat ini sebenarnya.
Saya pernah baca ilmu bagai apa? Ilmu tanpa amal, ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Bayangin kamu pohon gak ada buahnya, gak bermanfaat kan? Jadi untuk apa sih pohon-pohon ini? Pasti setiap ciptaan Allah itu pasti ada manfaatnya. Jadi ketika kamu berilmu, tadi kamu udah punya ilmu nih makeup bla bla bla, sisipkan yang namanya amal atau ibadah. Apa itu nanti kamu dalamin lagi ibadahnya apa? Salah satunya adalah attitude, ya. Ada si Vin misalkan ini ya, ada pertemanan, dia agak dari keuangan agak sulit, tapi dia pengen banget Vin cantik, Vin pengen banget nih makeup sama kamu, ya kan? Terus dia ngomong, Vina, gue nggak punya uang kalau mau bayar segini, tapi gue punya uang nih cuma segini, misalkan. Tapi gue pengen banget sudah nanti di makeupin sama lo, gitu. Tipis-tipis. Apa yang kamu lakuin? Kamu makeupin juga apa? Aduh, nanti dulu lah atau kayak mana? Justru Vina lebih respect sama orang kayak gitu sih. Ya itu. Jadi kita harus selipin namanya amal sedekah di sana. Ikhlas, tapi harus ikhlas, Vin. Jangan nanti kamu makeupin terus kamu nggak ikhlas, terus kamu akhirnya tone foundationnya nomor berapa jadi jelek kan ya. Harus jalik ya. Saya sih berharap sama Vina sih tipis masukin amal dalam suatu pekerjaan yang itu akhirnya nanti insya Allah saya doakan kamu kedepannya lebih maju, lebih bermanfaat lagi untuk sesama, untuk pertemanan, untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk keluarga, ya kan? Karena banyak banget orang-orang yang berhasil itu karena satu, menolong orang, itu sih kuncinya. Kalau ibadah lain itu urusan kamu dan Tuhan ya. Tapi ketika kita menolong orang, membantu orang, nggak usah jauh-jauh lah, Raffi Ahmad gitu kan, banyak banget mungkin yang kita lihat dia banyak menolong orang kan, makanya dia selalu maju gitu ya guys ya. Kayaknya sih seperti itu pembahasan dari hobi ke rupiah. Yang jelas di sini program studi akuntansi dengan mahasiswa kami yang sudah bisa mengaplikasikan ilmu akuntansi yang dari hobi menjadi dapat rupiah, dan lumayan sekarang pangsa pasar sudah banyak, di Instagram followersnya sudah banyak, testimoninya sudah banyak, dan saya sendiri pun jadi testimoninya si Vina. Saya yakin sih nanti kedepannya jika konsistensi itu akan stabil, maka si Vina juga akan bisa menjadi MUA yang sangat profesional dan terkenal gitu ya. Mungkin itu saja podcast kita kali ini. Nanti next ke depan kita akan bisa bahas tentang yang lain khusus untuk program studi akuntansi. Ayo gabung ke program studi akuntansi di Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia.